Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan sebuah tema, di mana tema ini pun sebagaimana pada khutbah sebelumnya, tema ini pun disampaikan insyaallah taala di seantero Arab Saudi, ya, bukan hanya di ini saja. Dan yang beliau sampaikan itu tentang sebuah poin yang sangat penting di dalam ibadah salat. Apa itu? Insyaallah nanti akan disampaikan. Bagi antum yang paham sedikit-sedikit bahasa Arab, insyaallah taala tadi memahaminya sedikit apa kira-kira yang disampaikan oleh khatib. Ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Sebagaimana biasa, setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kemudian menyampaikan sebuah pertanyaan kepada para jamaah, dan pertanyaan ya kepada para hadirin, bukan untuk dijawab tapi untuk dipikirkan dan direnungkan. Pertanyaannya kurang lebih, ketika seseorang, ya, ada acara tertentu, ada rapat, atau dia diundang oleh atasan atau hendak menemui atasan, kira-kira apa persiapan yang akan dia lakukan untuk menemuinya? Kira-kira bagaimanakah keadaannya? Bagaimanakah nanti dia ketika menemui atasannya tersebut? Hendaknya dipikirkan, kata khatib tadi. Kira-kira apa jawabannya? Apa yang dia siapkan? Yang mana itu nanti berkaitan dengan khutbah yang akan disampaikan oleh beliau, hafizahullah. Itu tentang bagaimana dia mempersiapkan diri, ya. Di antara yang perlu disiapkan adalah apa? Pakaian. Makanya kemudian beliau menyinggung atau menyampaikan tentang poin penting di dalam salat, yaitu perkara menutup aurat, ya, menutup aurat dalam salat. Ketika seseorang hendak menemui atasannya, menemui tamunya, atau menemui yang dia, orang-orang yang dia hormati, maka dia akan mengenakan pakaian yang layak, yang sepatutnya, ya, bukan pakaian yang biasa-biasa saja, apalagi sampai, ya, ada di antara auratnya yang tersingkap. Ini sangat tidak patut, ya. Dan ketika disampaikan aurat, maka bagi laki-laki aurat itu adalah dari pusar hingga lutut, ya. Dari pusar hingga lutut itu adalah aurat. Hatta seandainya dia menutup auratnya seperti itu kemudian tidak mengenakan atasan, itu tidak adab, ya. Atau demikian pula seandainya dia hanya menemui dengan kaos singlet, kalau kita biasanya mengatakan kaos singlet gitu, ya, kaos dalaman, itu pun tidak adab. Ya, lalu bagaimana ketika dia hendak mengerjakan ibadah salat pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena khatib menyampaikan, dan bisa jadi di antara kita pun mengalami hal serupa, ya. Khatib menyampaikan, ya, melihat ada di antara syabab atau orang-orang yang kurang perhatian dengan masalah ini. Dia salat, ya, kemudian tampak pahanya, ya. Sementara paha bagi laki-laki adalah apa? Aurat, ya, adalah aurat.
Makanya ini bisa menjadikan ibadah salatnya batal, ya, menjadikan ibadah salatnya batal. Ya, pernah dulu juga ya, ketika dalam suatu kesempatan ketika sedang umrah ya, menuju Makkah Al-Mukarramah, ya, sepertinya umrah sebelum terakhir kemarin Ramadan, kemudian pada saat itu di mana yang menjadi masalah adalah imamnya mengenakan pakaian, memang pakaiannya bukan 3/4 tapi lebih atas lagi, ya, lebih atas lagi. Tapi ya akhirnya kemudian saya dengan beberapa teman, termasuk beberapa orang Saudi, tidak mau berjamaah dengannya. Ya, saya lihat bagaimana ketika dia duduk di antara dua sujud, tapi masih tertutupi lah, alhamdulillah masih tertutupi. Tetap kita tidak mau salat ya di belakangnya, karena bisa jadi dia dengan keadaan yang seperti itu bukan 3/4 tapi lebih atas lagi, sampai terkadang kita lihat sampai pas di bawah lutut tepat gitu ya. Ini kalau dia melipat kakinya ketika duduk di antara dua sujud contohnya, ini potensi untuk tersingkap itu sangat besar ya. Makanya beberapa orang Saudi pun saya perhatikan tidak mau juga salat bersamanya, hingga akhirnya setelah selesai orang itu sudah kamu aja yang imam ya. Akhirnya dia kemudian iqamah temannya dan dia imam ya. Karena apa? Kalau seandainya dia salat sendiri saja nanti tidak salah, lalu bagaimana dengan jamaahnya ya. Makanya penting bagi kita juga ketika hendak bermakmum dengan seseorang memperhatikan keadaan imamnya. Baik, sekedar intermezzo, faidah lah. Sebagaimana di masjid ini ada seorang dia itu beberapa kali sholatnya itu sengaja terlambat, sengaja terlambat mungkin. Terkadang atau khususnya sholat yang jahriyah, maghrib atau isya, kita sudah selesai dia sholat sendirian. Ya Allah alam ini orangnya sempurna akalnya atau tidak, Allah taala alam. Ya kalau kita dapati sholatnya itu awalnya subuhan, dia qunut subuh, oke lah, ada masalah ya, qunut subuh oke. Dia bersama jamaah di belakang sendiri, tidak sholat di sini selesai, kemudian sholat di belakang sendiri qunut subuh ya. Tapi akhir-akhir ini di sholat 5 waktu juga dia melakukan qunut, oke ya. Kemudian hatta sholat duhur, sholat asar, terkhusus duhur yang pernah saya dapati, ternyata dijaharkan. Wah, ini beres nggak orang ini ya. Jadi teman-teman atau jamaah yang tidak tahu, ketika dia sholat sendiri kemudian dijaharkan suaranya, maka otomatis akan menjadi imam baginya, banyak imam. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah banyak yang tahu bahwasanya orang ini wallahu taala alam. Mungkin antum pernah tahu dulu sering berapa kali di sini ya tidur di atas, pernah saya usir waktu itu, cuma udah lama 6, 7 atau 8 tahun yang lalu. Sekarang nggak pernah datang sini lagi, dari negeri seberang Indonesia tapi nempel dengan Arab Saudi ya. Taib. Nah ini hati-hati, kita lihat ini imamnya seperti apa. Tapi kalau tidak tahu kemudian baru tahu ya jangan diulangi lagi. Taib, itu sekedar faedah ya. Kemudian ya kawan sekalian azanillahu wa iyyakum, kita kembali kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib ya. Setelah khatib tadi menyampaikan mukadimah seperti itu dengan pertanyaan ya, kemudian beliau hafizahullah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia ya untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian yang bagus, terjemahannya ya. Pakailah pakaian kalian yang bagus setiap memasuki masjid. Ini kalau bahasa Arabnya zina diartikan di sini pakaian kalian yang bagus ya. Ambillah zina kalian, perhiasan kalian, atau berhiaslah kalian ketika hendak memasuki atau setiap masuk masjid. Yang kemudian khatib menyampaikan bahwa maksud dari perhiasan di ayat ini mengandung beberapa poin ya. Yang pertama, kewajiban menutup aurat, bahwa seseorang sebelum dia berhias dalam pakaiannya, maka yang pertama kali harus dia perhatikan adalah menutup auratnya. Dan orang yang salat dia harus menutup auratnya. Dan umumnya kita juga ya wajib menutup aurat ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Ini yang pertama. Kemudian
Ini juga mengandung makna bahwa seseorang ketika dia hendak masuk ke dalam masjid atau dia menuju masjid untuk mengerjakan ibadah salat, ya, dia diperintahkan untuk berhias, ya, memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengandung makna bahwa seseorang ketika hendak salat, bukan salat di masjid saja, tapi ketika hendak salat, hendaknya dia juga berhias, memantaskan diri, ya, berdandan, berhias, ya, memantaskan diri ketika hendak mengerjakan ibadah salat, baik di rumahnya atau di masjid atau di tempat manapun yang dia hendak mengerjakan salat di situ, ya. Nah, ini 3 poin di antara, ya, yang disampaikan oleh ulama, ya, dan ada poin-poin yang lainnya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, makanya kemudian khatib mengkhususkan bahwa pembahasan ini berkaitan dengan masalah, ya, 1 poin di dalam salat yang sangat penting, yaitu menutup aurat, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, disampaikan naha an yusalliya ar-rajulu bi thawbi al-wahid laisa ala atiqihi syai'. Rasul itu melarang seseorang untuk salat dengan 1 kain saja, sementara di di pundaknya tidak ada sesuatu apapun juga dari kain tersebut, ya. Ini tidak diperbolehkan. Kebiasaan orang dahulu ketika mengenakan pakaian itu ada bawahan dan atasan, ada izar dan ada rida. Kalau kita artikan sarung dan selendang atau apa, ya. Ya, jadi bawahan dan atasan seperti orang ketika umrah. Nah, ketika seseorang hendak salat, maka kenakanlah 2 pakaian tersebut, ya, sehingga atasnya juga tertutupi. Kecuali kalau seandainya seseorang tidak memiliki kecuali hanya 1, maka ikatlah di pundaknya itu, ya, yang menunjukkan bahwasanya kainnya tersebut luas, ya, sehingga tertutup auratnya dan tidak mudah tersingkap. Ya, ini adalah larangan mengerjakan ibadah salat sementara di pundaknya, di bahunya tidak ada sesuatu sedikit pun dari kain. Kemudian khatib juga menyampaikan bahwasanya sebagaimana seseorang juga tidak diperbolehkan, ya, seorang laki-laki. Ini semuanya pembahasannya dari awal sampai sebelum akhir, ini khusus untuk laki-laki terlebih dahulu, ya. Sebagaimana juga seorang laki-laki tidak diperbolehkan mengerjakan salat sementara pahanya terbuka, ya, pahanya tersingkap. Dan khatib menyampaikan hafizahullah bahwasanya ada beberapa hadis yang sharih, yang jelas, yang tegas, ya, bahwasanya aurat seorang laki-laki itu adalah dari pusar hingga lutut, ya. Makanya harus ditutupi ke semuanya, ya, terkhusus ketika salat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, fa innama tahta surrati ila rukbati minal awrah. Ya, sungguhnya anggota tubuh di bawah pusar, ya, hingga lutut itu termasuk dari auratnya. Hadis ini dihukumi hasan oleh Nawawi dan disahihkan oleh As-Suyuti, ya. Dan Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat pada salah seorang sahabat, ghatti fakhidhaka fa innal fakhidha aurah. Tutupilah pahamu, karena sungguhnya paha itu termasuk dari aurat, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Syekh Al-Albani menjelaskan bahwasanya, ya, jalan-jalan periwayatannya ini menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Makanya di suatu ketika juga Rasulullah SAW pernah melewati seorang sahabat, yaitu Ma'mar radhiyallahu anhu. Kemudian kedua pahanya itu tersingkap, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Ma'mar, wahai Ma'mar, ghatti fakhidhaika, tutuplah kedua pahamu, fa innal fakhidhaini aurah, karena sungguhnya kedua paha adalah aurat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya. Rasulullah SAW juga menasihati Ali bin Abi Thalib, ya. Ali mengatakan, Rasulullah pernah berkata padaku, la tubriz fakhidhaka, wahai Ali, jangan engkau tampakkan pahamu, wala tandur ila fakhidhi hayyin wala mayit, jangan pula engkau melihat paha orang yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sama saja, tidak diperbolehkan untuk melihatnya, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, ya. Ini larangan, ya, dan menunjukkan juga bahwasanya ini termasuk dari bagian
aurat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Nah, ikhwas sekalian, para jamaah, barakallahu fikum, ini semuanya menunjukkan pada kita batasan aurat bagi laki-laki, ya. Makanya kita hendaknya sangat perhatian dengan masalah aurat ini, ya. Beberapa kali saya ingatkan jamaah ketika umroh, ya, kain ihramnya jangan sampai di bawah di bawah pusar, ya. Taruh di atas, ikat dengan kuat, ya. Jangan sampai celengan depannya kelihatan, ya. Celengan bukan itu, ya. Ya. Yang kemudian yang sangat disayangkan juga, khatib menyampaikan juga, sebagian dari kaum muslimin yang sangat disayangkan keliling-keliling ke pasar dan sebagainya, ya, sementara celananya di atas lutut, ya. Ini tidak sepatutnya, tidak diperbolehkan, ya, perkara yang haram, ya. Yang mana banyak orang yang malu ketika melakukan hal seperti itu, ya. Ini makanya tidak sepatutnya. Dan kita, demikian pula kita dalam keadaan baik baik di masjid atau di pasar atau di mana, ya, ketika di hadapan orang-orang yang bukan mahram, ya, maka hendaknya kita menutup aurat kita. Kewajiban kita adalah menutup aurat kita. Kita mau bermain sepak bola atau apa, semuanya harus diperhatikan. Termasuk kita ketika renang, juga, ya, renang. Bukan berarti ketika renang semuanya boleh dilanggar juga, sama saja, ya. Renang bersama dengan teman-teman, ya, hendaknya ditutupi dengan mengenakan pakaian yang panjang, ya, 3/4 kurang lebih, ya. Nah, ini ikhwas sekalian, demi untuk menjaga keadaan kita, demi untuk menjaga aurat kita. Kemudian setelah itu khatib menyampaikan bahwa menutup aurat adalah syarat sah dalam sholat, ya. Ini menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, ya. Makanya kemudian disampaikan pula, seandainya seseorang, ya, dia menemui pembesar, ya, menemui orang-orang penting, dia tidak mungkin mengenakan pakaian ala kadarnya atau pakaian biasa-biasa saja, ya, dalam momentum tertentu atau perayaan-perayaan tertentu, ya, atau pesta-pesta tertentu, ya. Lalu bagaimana mereka melakukan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya? Apakah orang-orang itu kemudian memuliakan Allah, memuliakan manusia, ya, sementara tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mereka menghormati manusia tapi tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga selain daripada itu, disinggung juga ketika seseorang hendak menuju masjid untuk mengerjakan sholat, ya, maka selain dia memperhatikan tadi auratnya, kemudian berhias. Termasuk berhias di situ adalah, atau termasuk berdandan atau berhias yang disyariatkan, diperintahkan adalah, ya, mengenakan minyak wangi, ya, mengenakan minyak wangi, ya, terkhusus ketika di tempat-tempat perkumpulan, baik di masjid atau perayaan Idul Fitri, hari Jumat, atau keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Bahkan termasuk di rumah, ya, di rumah ada pasangan, ada suami atau ada istri, ya, hendaknya berusaha pun mengenakan minyak wangi, ya. Bukan berarti ketika di rumah kita pun bebas, ya, yang di rumah dikasih bau-bau yang tidak enak, di luar dikasih bau-bau yang enak. Ini tidak sepatutnya juga. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, sesungguhnya aku itu berdandan untuk istriku sebagaimana istriku berdandan untukku, ya. Jadi bukan hanya satu pihak kita menuntut istri untuk berdandan, ya. Kita menuntut istri jangan bau bumbu, bau dapur, ya, tapi kita tidak berdandan untuknya, ya. Sama saja, namanya berdandan itu dari dua belah pihak, bukan hanya istri saja ke suami, tapi juga suami untuk istrinya, ya. Kemudian sebagaimana khatib menyampaikan juga bahwa yang terbaik dari pakaian laki-laki adalah mengenakan pakaian yang berwarna putih, ya. Ini yang disyariatkan. Nabi SAW mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad, ya. Pakaianlah, kenakanlah dari pakaian kalian yang berwarna putih,
karena itu yang terbaik dari pakaian kalian, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau mengatakan wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah kalian dengan yang berwarna putih juga. Ya, makanya seseorang ketika dia mengenakan pakaian yang putih tujuannya untuk mencontoh Rasulullah SAW, ya, karena beliau mengamalkannya, kemudian untuk mengamalkan sunnah ini, ya, perintah Rasulullah SAW, maka baginya apa? Pahala. Ya, apalagi kalau dia punya pakaian khusus, ya, pakaian khusus hari Jumat, pakaian khusus hari raya, ya, maka itu adalah termasuk sunnah, ya. Seandainya seseorang mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguh beruntung Arab Saudi, ya, dan negara-negara tetangganya ini secara umum pakaian mereka adalah pakaian putih, ya. Mau masih kecil, ya, mau mereka itu masih kecil, masih SD atau SMP atau SLTA, atau demikian pula kuliah, atau demikian pula apa? Bapak-bapaknya, ya, semuanya pakaian kebesaran mereka adalah yang berwarna putih, ya. Umumnya pakaian mereka adalah putih, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sekolah-sekolah anak-anak SD atau SMP, ya, diwajibkan adalah kenakan pakaian resmi Arab Saudi atau negara, maksudnya berwarna putih, ya. Kecuali kalau ketika olahraga atau dalam momen-momen tertentu. Ya, ini adalah sesuatu yang baik sekali, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya pakaian yang putih ini lebih baik daripada yang lainnya, ya, daripada yang lainnya, ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya pakaian putih ini mencakup thawb, ya, atau jubah, kemudian gamis, ya, demikian pula pakaian bawah, ya, sarung atau izar, kemudian juga sirwal. Sirwal kita katakan apa? Celana apa ini namanya? Bawahan ini dulu. Kita katakan apa celana bawah ini? Sirwal, celana apa? Celana antum, celana kalau sebelum pakai thawb itu pakai celana. Itu bahasa Arabnya apa? Sirwal. Celana apa? Celana aja. Celana kolor, nah celana kolor mungkin, ya. Jadi celana itu juga, ya, mencakup juga, ya, termasuk peci juga pakaian, ya. Dan belum menjelaskan bahwasanya mengenakan yang berwarna putih itu adalah yang afdal, yang lebih utama. Dan seandainya seorang mengenakan pakaian dengan warna yang lainnya, maka hukumnya boleh, tidak mengapa, ya. Kemudian ikhwas sekalian, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, khatib juga menyinggung, ya, setelah untuk laki-laki selesai, ya, maka demikian pula untuk wanita, ya. Wanita ketika mengerjakan salat tentu saja kewajibannya adalah menutup auratnya seluruhnya, dan aurat wanita di dalam salat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajahnya, ya, kecuali wajahnya, ya. Aurat wanita dalam salat berbeda dengan aurat wanita di luar salat, ya. Aurat wanita di luar salat, ya, aurat wanita di luar salat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali kedua telapak tangan. Adapun wajah, sebagian ulama mengatakan itu adalah aurat, sebagian yang lainnya mengatakan itu bukan aurat. Adapun dalam salat, seluruh anggota tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya, ya, kecuali wajahnya. Dan mereka berbeda pendapat bagaimana dengan kedua telapak tangan dan kaki, ya. Yang wajib atau yang sahih, pendapat yang lebih tepat adalah ini termasuk dari aurat, atau keduanya termasuk dari aurat yang wajib ditutupi, ya. Kemudian juga ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, bagi wanita, ya, terkhusus ketika hendak keluar untuk mengerjakan salat di masjid, maka hendaknya dia memperhatikan beberapa poin, ya. Di antaranya ya, tentu saja selain izin dari suami atau izin dari orang tua, dari ayah, ya, kalau ayah tidak ada tentu dari ibunya, maka dia juga berusaha untuk mengenakan pakaian yang menutup auratnya dengan lengkap,
ya, menutup auratnya dengan lengkap. Demikian pula jangan sampai dia mengenakan minyak wangi, ya, tidak diperbolehkan mengenakan minyak wangi ketika hendak keluar rumah, ya, entah itu ke masjid, ke pasar atau ke tempat yang lainnya, maka tidak diperbolehkan, ya. Adapun bagi laki-laki, mengenakan minyak wangi adalah dianjurkan ketika keluar, ya, terkhusus ketika salat, ya, atau menghadiri salat Jumat atau 2 hari raya dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dari apa yang disampaikan oleh khatib dengan sedikit penambahan dari saya. Ya, semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.